Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar matematika lagi. Sudah nggak bete lagi kan kalau ada pelajaran matematika? Ya, karena belajar matematika itu mudah dan menyenangkan, ya. Ingat, selalu tanamkan di pikiran kalian bahwa belajar matematika itu sangat menyenangkan. Jadi ketika kita sedang mengerjakan tugas matematika, pasti akan diberi kemudahan dalam mengerjakan matematika. Oke, pada hari ini kita akan bahas sifat-sifat operasi hitung bilangan. Kalau yang kemarin sifat pertukaran atau komutatif, ya, yang artinya kalau ditukar itu hasilnya kan sama. Dan sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja, tidak berlaku pada pengurangan ataupun pembagian. Begitu juga pada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini gimana sih untuk sifat asosiatif? Ayo, kita bahas materi ini. Nah, seperti biasanya kita langsung ambil contoh saja biar lebih mudah memahaminya. Oke? Misalkan ada soal 42 ditambah negatif 60. Ini kita kurung ya karena negatif. Terus ditambah 84. Maka hasilnya bagaimana? Oke, sekarang kita hitung bersama-sama. Ini ada 3 penjumlahan ya. Jadi harus ada yang kita hitung terlebih dahulu. Kalau mau hitung dulu, kita harus beri tanda kurung. Kenapa kita beri tanda kurung? Tujuannya agar tidak bingung aja, ya, dan kita akan menghitungnya kan lebih mudah. Oke, setelah kita kasih tanda kurung, coba kita hitung. Yang dihitung adalah yang ada di dalam kurung dulu ya. Nih, sambil mengingat penjumlahan bilangan bulat. 42 ditambah negatif 60. Ini yang lebih besar adalah negatifnya. Otomatis pasti di sini hasilnya negatif, ya. Tulis aja langsung. Lalu 60 dikurangi 42. Berapa? 18. Ya, betul. Ini sudah, tinggal menjumlahkan dengan 84. Oke, kita lihat lagi. Angka yang lebih besar positif atau negatif? Ya, yang lebih besar adalah positif. Berarti hasilnya pasti positif. 84 dikurangi 18 berapa? 66. Ya, ini soal yang contoh yang pertama ya. Kita akan rubah. Awalnya kan kita menjumlahkan yang ada di depan dulu. Lalu kita coba jumlahkan yang ada di belakang. Apakah hasilnya sama? Ayo, kita hitung lagi. 42 ditambah negatif 60 ditambah 84. Jadi yang dikurung dulu yang mana? Yang dikerjakan dulu yang mana? Yang di belakang. Ya. Coba bandingkan. Kalau yang pertama kan ini yang ada di depan. Terus kita kurung kan, biar lebih mudah dan gak bingung. Nah, kalau ini yang dihitung dulu yang ada di belakang, kita kasih kurung. Oke ya, langsung. Tetap di sini 42
ya di bawah juga 42. Tidak boleh dirubah posisinya, tetap seperti ini. Ditambah, nah negatif 60 ditambah 84, yang lebih besar negatif atau positifnya? Positifnya. Maka hasilnya adalah positif. 84 dikurangi 60 dikurangi 60 adalah berapa? 24. Iya, betul. Hasilnya berapa? 42 ditambah 24. Hasilnya adalah 66. Yeay, selesai. Hasilnya sama, ya. Ini sifat asosiatif pada penjumlahan atau sifat pengelompokan pada penjumlahan. Lalu bagaimana kalau yang perkalian? Ayo kita buat lagi contohnya. Oke, ini yang penjumlahan ya. Ini penjumlahan. Sekarang yang perkalian. Bu, memangnya kalau pengurangan dan pembagian nggak bisa? Coba saja nanti kamu cek apakah sifat asosiatif berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Silakan kamu coba ya, nanti pengurangan dan pembagian. Sekarang kita bahas yang perkalian. Oke, ambil contoh 25 dikalikan negatif 8 dikalikan 4. Ini nih karena negatif di tengah-tengah berarti harus dikurung, ya. Oke, kita akan hitung dulu yang ada di depan karena sama-sama perkalian jadi bebas. Oke ya. Bagaimana untuk menghitungnya? Yang dihitung dulu yang ada di dalam kurung. Berarti kita kasih kurung dulu ya. Kan karena yang mau dihitung yang ada di depan. Berarti kurungnya ada di depan, ya. Ibu gunakan kata depan dan kata belakang. Paham ya? Nah, lalu kita hitung 25 dikalikan negatif 8. Ingat, positif dengan negatif, hasilnya pasti negatif. 25 dikalikan 8 sama dengan 200. Negatif 200 ya. Lalu dikalikan 4. Nah, oke. Lanjut. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif atau positif? Ya, hasilnya pasti negatif. Negatif 200 dikalikan 4 adalah 800. Oke, ini yang kita hitung di depan dulu ya. Sekarang kita coba yang kita hitung yang di belakang. Dengan soal yang sama. 25 dikalikan negatif 8 dikalikan 4. Ayo kita hitung kelompokkan yang di belakang. Tadinya kan dikelompokkan yang di depan. Sekarang kita kelompokkan yang ada di belakang. Posisi 25 tetap di sini. Tulis 25. Tidak boleh dirubah jadi ke belakang. Tetap ya. 25 dikalikan. Nah, negatif 8 dikalikan positif 4, hasilnya pasti negatif. Iya kan? Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. 8 dikalikan 4 sama dengan negatif 32. Lalu kita jumlah lagi. Positif dikalikan negatif, hasilnya pasti negatif. 25 dikalikan 3, negatif 32 adalah 800. Hasilnya sama. Gimana? Mudah bukan? Ya, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Ini sifat asosiatif. Kita lanjut saja di sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Oh, udah gak nyata. Sifat distributif atau penyebaran. Enakan pakai yang oranye ya. Oke.
langsung ke contoh. Ini sifat distributif, disebar, penyebaran. Gampang kok. Ingat, jangan ada di pikiran kamu kata sulit. Nanti bakalan sulit beneran loh. Tapi tanamkan kata mudah, maka akan benar-benar mudah ya. Ayo kita lihat contohnya. Negatif 5 dikalikan negatif 35 ditambah 86. Ya, gimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Yaitu negatif 5 dikalikan negatif 35 ditambah negatif 5 dikalikan 86. Nah, kita jabarkan saja ya. Jadi negatif 5 tandanya dikali negatif 35 kurung ditambah negatif 5 dikalikan 86. Oke. Berapa hasilnya? Negatif 5 dikalikan negatif 35. Negatif dikalikan negatif, hasilnya pasti positif, ya kan? Negatif 5 dikalikan negatif 35 adalah 175. Oke, sekarang tandanya ditambah. Negatif dikalikan positif, pasti hasilnya negatif. Berapa negatif 5 dikalikan 86? Yaitu negatif 430. 175 ditambah negatif 430. Yang lebih besar apa? Negatifnya ya, pasti hasilnya negatif. 430 dikurangi 175 adalah negatif 255. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Lalu berlaku untuk apa lagi nih kalau yang distributif? Iya, berlaku untuk pengurangan. Yuk kita lihat contohnya, kita hitung bersama-sama. Untuk yang pengurangan, kita kasih contoh. Negatif 3 dikalikan 20 dikurangi 14. Caranya sama dengan penjumlahan, hanya bedanya dikurangi. Yuk kita bareng-bareng. Negatif 3 dikalikan 20. Tulis, kurung dulu. Negatif 3 dikalikan 20. Tandanya dikurangi. Ya. Terus kurung lagi. Negatif 3 dikalikan 14. Ya. Oke, kita hitung. Negatif dikalikan positif, hasilnya pasti negatif. Negatif 3 dikalikan 20 adalah negatif 60. Kita kurangi. Negatif 3 kalikan 14. Hasilnya pasti negatif. Berapa? 42. Oke. Sama dengan, masih ingat pengurangan bilangan bulat? Tentu dong. Nah, pengurangan bilangan bulat ini tandanya tinggal dirubah saja ya. Yaitu negatif 60 menjadi ditambah lawan dari negatif 42 adalah ya 42. Ya kan? Ulang. Negatif 60 ini pengurangan berubah menjadi penjumlahan lawan dari negatif 42. Negatif 42 lawan dari negatif 40 adalah positif 42. Atau kalau kamu ketemu soal seperti ini, negatif langsung saja berubah jadi positif, boleh.
hasilnya berapa nih? Negatif 60 ditambah 42, yaitu negatif 18. Gimana, paham? Mudah bukan? Oke, selesai pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan kamu paham dan nanti kamu bisa mengerjakan soal-soal yang akan Bu Guru berikan. Semoga kalau memang nggak paham, kurang paham, boleh japri sama Ibu ya. Ya, kita selesai materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.